wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Santi Dwi Wahyuni. Dan saya Rahma Siti Anggraini. Saya Sabrina Lia Rasyida. Kami dari kelompok 6. Oh ya guys, kita mau jelasin video apa sih? Mau jelasin ijaz Al-Quran dong. Simak terus videonya ya sampai selesai. Bye. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian dari ijaz Al-Quran. Kata ijaz adalah isim masdar dari ajaza yujizun ijazan, yang artinya adalah ketidakberdayaan atau keluputan, yang dimana kata ijaz memiliki arti, yaitu ketidakmampuan. Pelaku dari ijaz adalah disebut mujiz atau bisa dijamakkan menjadi mujizat, yang dimana menurut salah satu ahli yaitu Muhammad Bakar Ismail, yang mendefinisikan bahwa mujizat adalah suatu hal yang luar biasa yang terjadi bersamaan dengan adanya kejadian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hujjah atau pegangan baginya dalam mendakwakan risalah Tuhan. Jadi menurut kami, ijaz atau mujizat adalah suatu kejadian maupun peristiwa ajaib yang luar biasa terjadi, namun sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia itu sendiri. Nah, kejadian atau peristiwa yang luar biasa ini tuh biasanya terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi. Hal tersebut itu ditantangkan kepada mereka yang ragu untuk ditujukan sebagai bukti kenabiannya. Baik, selanjutnya tentang kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran. Sesuatu bisa dikatakan mukjizat apabila telah memenuhi kriteria-kriteria, yaitu yang pertama, berasal dari Allah. Kedua, melanggar hukum alam atau sunatullah. Yang ketiga, tidak bisa ditandingi. Yang keempat, tidak mustahil menurut akal. Dan yang terakhir, bertujuan mengklaim atas kebenaran utusan Allah. Kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran memiliki aspek-aspek yang terdiri dari kemujizatan Al-Quran aspek bahasa, kemujizatan Al-Quran aspek syariat, kemujizatan Al-Quran aspek keilmuan saintifik, dan aspek perkhabaran tentang perkara gaib. Pertama, mukjizat dari aspek bahasa. Kebahasaan di dalam Al-Quran sangat istimewa, kesastraannya pun sangat tinggi, sehingga bangsa-bangsa Arab, orang-orang Arab tidak bisa menandingi kebahasaan di dalam Al-Quran. Kedua, mukjizat dari aspek syariat. Di dalam Al-Quran terkandung syariat yang ditujukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan manusia. Jadi di dalam Al-Quran terdapat pemecahan permasalahan. Jika ditelusuri lebih dalam akan terdapat pemecahan permasalahan untuk semua manusia. Ketiga, kemujizatan Al-Quran dari aspek keilmuan saintifik. Contohnya seperti tatanan tata surya yang awalnya terpadu, kemudian menjadi terpisah-pisah menjadi benda-benda langit. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Keempat, mukjizat dari aspek perkhabaran tentang perkara gaib. Perkhabaran yang telah diciptakan di dalam Al-Quran adalah sebagian dari kemujizatan Al-Quran karena berlawanan dengan kondisi keadaan Rasulullah SAW yang saat itu tidak bisa membaca dan menulis. Hal ini membuktikan bahwa segala perkhabaran hanya datang daripada
ada yang maha mengetahui segala perkara-perkara gaib. Kemujizatan Al-Quran menurut pandangan ulama. Menurut pandangan ulama, kemujizatan Al-Quran dibagi menjadi dua. Pertama, kemujizatan Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu sendiri atau biasa disebut dengan mu'alaf binafs. Yang kedua, kemujizatan dengan memalingkan manusia untuk menandinginya atau yang biasa disebut dengan al-sirfah. Banyak ulama yang sependapat dengan hal ini, seperti Imam Al-Razi yang menyatakan bahwa kemujizatan Al-Quran ada pada segi kefasihannya, keanehan usulnya, dan tidak ada cacat pada kata-katanya. Ulama lain berpendapat bahwa di Al-Quran ini terdapat badik yang sangat unik dan berbeda dengan pada umumnya apa yang biasa kita kenal, seperti fasilah dan makta. Ulama lain menyatakan bahwa kemujizatan Al-Quran terletak pada pemberitaannya terhadap sesuatu yang gaib atau yang akan datang. Kajian ini, pendapat ini memerlukan kajian lebih dalam. Hal ini dipendapati oleh ulama Mu'tazilah, yaitu Abu Bakr, Ibrahim Al-Nazam, dan Al-Murtada. Contoh ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ijaz Al-Quran dalam segi bahasa meliputi 1. Keseimbangan kata. 2. Huruf pembuka surah secara konsisten. Yang ketiga, keindahan pola dan susunannya. Berikut yang kedua, yaitu ijaz Al-Quran dari segi pemberitaan. Hal ini dapat dilihat pada Al-Quran surat ke-45 yang memberikan bahwa kaum musyrikin akan dikalahkan. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya terjadilah peristiwa Fathul Mekah yang menandakan penguasaan kaum musyrikin secara total. Dan yang terakhir yaitu contoh ijaz Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Sekian. Baik, membahas contoh ijaz Al-Quran yang dibagi menjadi tiga, salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Nah, di sini bisa dikaitkan dalam implementasi kemujizatan Al-Quran dalam dunia pendidikan, bahwa di mana disebutkan di dalam Al-Quran salah satu informasi penting yang diungkapkan tentang reproduksi manusia. Nah, di dalam Al-Quran surat Atin ayat 4 dijelaskan juga bahwa manusia merupakan makhluk dengan sebaik-baik bentuk. Selanjutnya, proses kejadian manusia dijelaskan dalam surat Al-Infitor ayat 7-8. Masih banyak lagi di dalam Al-Quran yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Nah, di sini tuh gunanya apa sih dalam dunia pendidikan? Ya, gunanya untuk kita mencari ilmu pengetahuan untuk pendidikan kita, untuk pengetahuan kita, untuk wawasan kita. Nah, begitu. Jadi, implementasi kemujizatan Al-Quran di dalam dunia pendidikan ini bisa kita terapkan. Contohnya nih, kita sebagai mahasiswa, kita mencari ilmu pengetahuan, kita mencari informasi untuk pendidikan kita, untuk wawasan kita, untuk materi-materi kita bisa cari di dalam Al-Quran, itu semua ada. Begitulah kemujizatan Al-Quran. Nah, cukup sekian presentasi dari Kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. dan semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.